Ana bahas masalah pernikahan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, nisa'ukum harsul lakum. Wanita-wanita kalian adalah ladang bagi kalian. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki-laki adalah pemimpin daripada kaum wanita. Nisa'ukum harsul lakum. Wanita-wanita kalian ladang bagi kalian. Berarti kita laki-laki yang bercocok tanam. Ladangnya adalah perempuan, istri. Nah, kalau kita bercocok tanam di ladang yang baik, ladang yang subur, maka hasilnya pasti baik, hasilnya pasti bagus. Kalau kita bercocok tanam di ladang yang rusak, ladang yang kering, kerontang, maka hasilnya pun bakal rusak. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya apa? Bahwasanya seorang istri itu dia adalah seorang ibu. Yang dimana seorang ibu itu madrasatul ula, muallimah, muaddibah. Madrasah pertama, pondok pesantren pertama, ustadz, guru, kiai, pengajar, pendidik pertama bagi putra-putrinya. Baik buruknya anak tergantung dari ibunya. Baik buruknya si ibu sebagai istri tadi tergantung dari suaminya. Nah, makanya harus tahu apa hak istri terhadap suami, hak suami terhadap istri, hakul walad alal walid, hakul walid alal walad, hak anak terhadap orang tua, hak orang tua terhadap anak, hak suami terhadap istri, hak istri terhadap suami. Bagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami? Seorang istri harus ikhlas menerima kelebihan suami. Qala Rasul baiti jannati, rumahku surgaku, kata Rasulullah. Rumahku surgaku itu bukan rumah yang mewah, bukan rumah yang megah, bukan rumah yang 2 tingkat, bukan rumah yang di dalamnya terdapat rumah dalam yang terdapat perabotan-perabotan yang mahal, bukan rumah yang banyak mobil-mobil mewah, bukan rumah yang di dalamnya terdapat suami yang ganteng, suami yang pintar dalam urusan dunia, istri yang cantik, anak-anak yang pintar dalam urusan dunia. Bukan itu baiti jannati. Baiti jannati, rumahku surgaku adalah apa? Suami yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada Allah. Istri yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada Allah. Istri yang taat, patuh, tunduk kepada suami karena patuh, tunduk dan taat kepada Allah. Anak-anak yang soleh dan soleha. Anak-anak yang dididik dengan Al-Quran, dididik dengan akhlak, dididik dengan adab, dididik dengan sunnah, dididik dengan ajaran para as-salafun saleh. Rumah yang dihidupkan dengan Al-Quran, rumah yang dihidupkan dengan sholat, rumah yang dihidupkan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Inilah baiti jannati. Walaupun tinggalnya di bawah jembatan, walaupun rumahnya dari kardus, tapi kalau suami, istri, anak taat, patuh, tunduk kepada Allah, rumahnya bakal menjadi surga. Ente orang semua jangan tertipu dengan kejayaan, kemakmuran yang dimiliki para artis-artis atau orang-orang punya rumah mewah, rumah megah. Mereka punya itu semua, tapi mereka tidak memiliki satu hal. Apa itu? Ketenangan hati. Ketenangan itu didapatkan dari mana? Ketaatan, kepatuhan, ketundukan suami, istri, dan anak-anak kepada Allah. Bagaimana harusnya seorang istri? Seorang istri harus ikhlas menerima kekurangan suami sebelum ikhlas menerima kelebihan suami. Ini istri zaman sekarang enggak. Kebanyakan ikhlas hanya menerima kelebihannya aja. Kekurangannya suami dia nggak mau terima. Seorang istri bagaimana? Harus sabar dalam urusan rumah tangga. Harus bisa menjadi pendidik yang baik bagi putra-putrinya. Harus merendahkan suara. Merendahkan suara di hadapan suaminya. Tidak boleh keluar rumah tanpa izin suaminya. Jangankan keluar rumah. Dalam kitab Taqriratus Sadidah kan dijelaskan. Ada puasa sunnah yang dimana orang yang berpuasa itu sah. Puasanya sah tapi dia berdosa. Puasanya siapa? Puasa Senin Kemisnya seorang istri yang tidak izin kepada suami. Nah kalau puasa Senin Kemis saja istri nggak izin suami, berdosa walaupun puasanya sah, apalagi keluar rumah. Itu panjang kalau mau dijelaskan. Tapi ya tidak sepenuhnya istri seperti itu. Karena rumah tangga itu ibarat kata kapal. Nah kodanya suami. Ya inti kita nih suami. Ngarep. Anak pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah. Anak pengen punya istri seperti Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Mutia.
seperti Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, seperti Sumayyah binti Khabbab, seperti Ummu Sulaim, seperti Ummu Salamah. Ana pengen punya istri seperti Sayyidatuna Fatimah. Kalau ente pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, maka jadilah sosok kepribadian Rasulullah SAW dalam rumah tangganya ente. Kalau ente pengen pengen punya istri seperti Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, jadilah sosok Zubair ibn Awam. Kalau ente pengen punya istri seperti Sayyidatuna Fatimah, jadilah sosok Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jangan pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Mutiyah, Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, kelakuan ente kayak Fir'aun. Mana bisa? Nggak bisa. Allah thayyib la yuqbal illa thayyib. Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Yang baik pasti Allah tak jodohkan dengan yang baik.